Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila siratin mustaqim wa anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ja'ala lana syahra ramadan as-siyam fi naharihi wal qiyam fi layalihi la'allana minal muttaqin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kita telah masuk pada hari yang keempat dari pelaksanaan ibadah siam ataupun ibadah puasa tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita akan dapat melaksanakan ibadah siam dengan baik dan secara sempurna dan akan lebih berkualitas dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebagai judul tausiah kita pada siang hari ini adalah kewajiban ahli waris terhadap si mayat. Sebetulnya kajian ini bukanlah kajian baru, cuma saja untuk saling mengingatkan di antara kita. Dan di antara kewajiban-kewajiban yang akan kita sampaikan ini, malah ada di antaranya yang diabaikan, yang tidak dilaksanakan oleh ahli waris. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, apa itu kewajiban ahli waris terhadap si mayat? Yang pertama, pelaksanaan jenazah. Yang kedua, membayarkan hutang si mayat kalau ada. Yang ketiga, menunaikan wasiat si mayat kalau ada. Dan yang keempat adalah melaksanakan pembahagian harta waris secara Islam. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu pelaksanaan jenazah.
mulai dari memandikan, mengapani, mensalatkan, dan pemakaman. Kita tahu bahwa pelaksanaan jenazah adalah fardu kifayah, yaitu apabila seseorang telah melakukan, maka yang lain akan terbebas hukum dan tidak berdosa. Tetapi seandainya tak seorang pun yang melaksanakan, maka semua akan ikut berdosa dan mendapatkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah, di mana-mana sering kita lihat bahwa pelaksanaan jenazah ini diserahkan kepada, katakanlah yang namanya ustadz, kepada buya, atau kepada jemaah yang bertugas untuk itu, sedangkan ahli waris, ahli duka berlepas tangan. Bahkan tak seorang pun yang ikut. Sebetulnya yang lebih baik dan lebih afdal dalam pelaksanaan jenazah ini adalah ahli waris dan ahli duka itu sendiri. Si ayah meninggal, maka yang paling afdal yang memandikan dan mengapani adalah si anak. Bahkan si istri pun boleh ikut melaksanakan pelaksanaan jenazah memandikan ini. Seorang istri meninggal, si suami pun boleh dan diizinkan untuk memandikan istrinya beserta anak-anaknya. Ini yang lebih baik. Kenapa? Di antaranya adalah ada dua hikmah kenapa ahli waris dan ahli duka lebih baik dan lebih afdal dalam pelaksanaan jenazah ini. Yang pertama adalah, seandainya si mayat mempunyai masalah atau mempunyai cacat, tentu saja tidak akan terbuka kepada orang lain seandainya keluarga atau ahli waris yang melaksanakan. Seandainya kalau orang yang lain yang memandikan, tidak tertutup kemungkinan bahwa cacat ataupun aib dari jenazah ini akan terbuka. Bukan kita bersuzan, bukan kita bersangka. Ini kadang-kadang terlontarkan oleh orang yang memandikan. Tapi kalau yang memandikan keluarga ahli waris yang terdekat, tentu mustahil
cacat atau aib yang dimiliki oleh si mayat ini akan terungkap. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah dari keluarga yang memandikan adalah tentu saja keluarga ahli waris yang memandikan tentu akan melakukan dengan penuh perasaan, dengan penuh kasih sayang. Dia gosok orang tuanya, dia gosok ibunya, dia mandikan bapaknya atau kakaknya, tentu dengan penuh perasaan dan penuh rasa hibah. Dia gosok pelan-pelan, dia sirami dengan hati-hati. Ini hikmahnya. Jadi sangat diharapkan seandainya ada di antara kita yang meninggal, maka yang lebih afdal dalam melaksanakan adalah keluarga yang terdekat. Ini yang pertama, tugas dari ahli waris terhadap si mayat. Yang kedua, tugas dari ahli waris terhadap si mayat adalah membayar hutang si mayat kalau ada. Membayarkan hutang si mayat kalau ada. Karena menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqun baina samai wal ardi bidairihi hatta yuqda anhu aw kama qala. Roh seorang muslim akan tergantung-gantung antara langit dan bumi disebabkan oleh hutangnya, sehingga dibayar oleh ahli waris dan ahli duka. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Rasulullah pernah lewat di muka rumah orang yang berduka. Maka keluarga berkeinginan dan memohon kepada Rasulullah untuk dapat mengimami salat jenazah. Maka Rasulullah bertanya, hal laudain, apakah si mayat punya hutang? Qala na'am, betul dia punya hutang ya Rasulullah. Maka Rasul kata, sallu ala sahibikum, kamu sajalah yang mensalatkannya. Jadi Rasulullah berkeberatan untuk mengimami salat jenazah tersebut. Satu yang lain juga pernah dikatakan, Rasulullah juga lewat di rumah seorang yang berduka dan keluarga berharap untuk Rasulullah mengimani. Maka Rasulullah pun melontarkan pertanyaan yang sama, hal lahu dain, apakah si mayat punya hutang? Qala na'am, benar ya Rasulullah. Tapi ada salah seorang yang menjamin
untuk melunasi hutang si mayat. Baru Rasulullah mau mengimani salat jenazah tersebut. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah, hutang ini sangat berbahaya. Bahkan seseorang yang mati syahid pun akan terhalang masuk surga lantaran hutang. Kesalahan kepada Allah bisa bertobat, tapi hutang kepada manusia tidak bisa lunas dengan taubat. Harus dibayar. Ini bahaya hutang. Yang anehnya sekarang orang doyan hutang. Kredit itu kan hutang itu. Beli perabot rumah kredit, beli mobil kredit, bikin rumah kredit. Padahal hutang ini sangat berisiko terhadap diri kita, bahkan terhadap harga diri kita. Harga diri kita bisa akan rendah lantaran kita berhutang. Bahkan malah orang yang punya hutang ini suka ingkar janji, suka berbohong lantaran hutang yang dibikinnya. Padahal Rasulullah berselindung dari hutang, di mana dalam doa diajarkan di antaranya a'udzubika min ghalabatid daini. Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung darimu dari dililit oleh hutang. Jadi banyak di antara masyarakat itu sendiri yang melanggar sunnah, yang menganggap sepele masalah hutang. Maka dari itu berupayalah kita jangan sampai dalam hidup dan kehidupan kita ini dililit oleh hutang. Jadi ini yang kedua, kewajiban dari ahli waris membayarkan hutang si mayat kalau ada. Yang ketiga, kewajiban ahli waris terhadap si mayat yaitu melaksanakan wasiat. Melaksanakan wasiat. Wasiat yang dimaksud adalah masalah harta benda, masalah kekayaan. Umpamakan kalau saya meninggal, sepertiga dari harta saya akan saya wakafkan untuk kemaslahatan umat. Sebab wasiat ini paling banyak hanya sepertiga, enggak boleh lebih dari sepertiga. Jadi sebelum harta itu dibagi, dibayarkan hutangnya kalau ada, ditunaikan wasiatnya kalau dia meninggalkan wasiat. Ini wasiat yang maksud. Tidak seperti wasiat yang terjadi, yang sering kita dengar. Apa wasiatnya? Saya kalau meninggal, kuburkan saya dekat masjid. Ini enggak perlu dilaksanakan. Buat apa dikuburkan dekat masjid?
Oh, supaya kedengar azan. Di waktu hidup saja dia nggak kedengaran azan, apalagi udah mati. Mama kalau meninggal nanti kuburkan dengan sebelahan papa, itu nggak ada gunanya. Walaupun pusalanya berdampingan, dia kan nggak bisa bicara. Itu alam barzakh. Nah, kalau wasiat yang seperti ini tidak perlu kita laksanakan. Wasiat yang harus dilaksanakan adalah wasiat yang mengenai harta, kekayaan yang memenuhi syarat yang lebih paling banyak hanya 1/3 dari harta yang dia tinggalkan. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya dalam setiap pribadi sangat dianjurkan untuk melakukan wasiat untuk kemaslahatan umat atau yang lain-lainnya. Kenapa demikian? Kadangkala kita di waktu hidup ini agak berat mengeluarkan harta untuk berinfak dan untuk bersedekah. Jadi dengan wasiat ini, inilah sebagai pertolongan terakhir kita. Karena itu termasuk amal jariah. Karena Nabi mengatakan, iza mata ibnu Adam inqata amalu. Apabila meninggal manusia, maka terputuslah amal ibadahnya, tidak bisa menambah lagi, kecuali 3 di antaranya: sedekah jariyah, infak, wakaf, sedekah, dan lain-lainnya. Jadi sangat dianjurkan bagi kita untuk berwasiat tentang masalah harta untuk kemaslahatan umat, mungkin untuk pesantren, untuk sekolah, untuk masjid, pendidikan, dan yang lain-lainnya, sebagai tambahan deposito ibadah dan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga, tugas dan kewajiban ahli waris, yaitu melaksanakan wasiat. Yang keempat, yang terakhir adalah, ini yang sering diabaikan, ini yang sering dilupakan, dan jarang kita dengar. Si fulan meninggal dan dibagi hartanya sebagai warisan, sebagai waris hukum yang berlaku. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi membagi harta secara syariat merupakan salah satu kewajiban ahli waris yang harus ditunaikan. Dan akan berdosalah si ahli waris apabila tidak melaksanakan pembahagian harta warisan secara syariat. Sebab dalam Islam semuanya sudah diatur. Bisa pemirsa melihat nanti dalam surat An-Nisa. Seperti Allah mengatakan, lirijalin nasibum mimma katasabu walin nisa'i nasibum mimma ktasabna.
Bagi laki-laki akan mendapatkan bahagian, dan begitu juga wanita akan mendapatkan bahagian. Bahkan telah sama-sama kita ketahui, laki-laki itu akan mendapat 2 kali bahagian dari perempuan. Wali zakari mislu hazil usaid, laki-laki akan mendapat 2 kali bahagian dari perempuan. Kenapa laki-laki mendapat 2 kali dari perempuan? Karena laki-laki itu mempunyai tanggung jawab. Sedangkan perempuan ada yang akan mempertanggungjawabkan dalam hidupnya. Begitu juga masalah bahagianya, ada ketentuan-ketentuannya. Si suami kalau punya anak berapa, enggak punya anak berapa. Si ibu kalau si Maya punya anak berapa, enggak punya anak berapa. Istri juga demikian. Semuanya ada ketentuan, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Suami mendapatkan bahagian 1/4 dari harta warisan seandainya si mayat punya anak, akan mendapatkan 1/2 dari harta warisan apabila si mayat tidak punya anak. Si ibu mendapatkan 1/3 dari harta apabila si mayat tidak punya anak. Dia akan mendapatkan 1/6 apabila si mayat punya anak. Begitu juga si ayah. Ada ketentuannya, ada matematikanya, ada angka-angkanya, ada ketentuannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Maka orang yang tidak mau melaksanakan pembagian harta warisan secara syariat, maka dia akan bisa berlaku zalim dan aniaya. Bahkan barangkali itulah sebagai penyebab kenapa harta itu tidak abadi, kenapa harta itu tidak langgeng apabila seseorang telah meninggal dunia. Di antara penyebabnya barangkali karena harta itu tidak dibagi secara waris Islami. Ada yang mengatakan, bagi kami ini harta tidak akan dibagi. Basilah orang awaknya lain dimakan indah sama dicari. Ini kadang-kadang yang dilontarkan oleh seseorang tentang pembagian harta warisan. Jadi kaum muslimin pada pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malah dengan tidak membagikan itu secara warisan Islam, harta itu tidak akan abadi dan akan menimbulkan pertengkaran dan akan menimbulkan permusuhan. Bisa kita beri contoh, umpamanya si ayah meninggal, mempunyai anak 3 orang. Sebagai contoh, harta tidak dibagi, lain sama dimakan, indah sama dicari. Si A umpamakan punya anak 6 orang, si B punya anak 4 orang, si C tidak punya anak. Tentu saja secara logika kebutuhan masing-masing si anak ini akan berbeda. Tetapi lantaran harta itu tidak berbagi secara syariat,
secara Islam, akhir-akhirnya akan timbullah persengketaan, permusuhan. Kata yang punya anak 4, saya akan mengambil harta sebanyak yang kakak saya yang punya 6. Yang gak punya anak, masa saya mengambil sedikit, saya juga akan mengambil harta sebanyak yang punya anak 6. Akhirnya harta itu habis, berlomba-lomba untuk menghabiskannya. Ini akibat dari harta itu tidak dibagi secara syariat Islam. Jadi lewat pengajian ini, mari kita berupaya dan berusaha untuk mengamalkan surat An-Nisa, terkhusus dalam membagi harta secara syariat Islam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah, inilah barangkali yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita agar hidup dan kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.